sehebat apa Gianluigi Buffon? Mungkin tak perlu kita perdebatkan lagi. Dia adalah kiper timnas Italia selama hampir 20 tahun. Itu bukan sekedar durasi waktu, tapi masa di mana Buffon tidak memberi celah penjaga gawang hebat lainnya untuk mengkudeta posisinya. Gianluigi Buffon dikenal dengan refleksnya yang sangat cepat dan kemampuan membaca arah tembakan. Semua soft skill-nya itu ditopang dengan postur fisik yang kokoh dan bertenaga. Bahkan, dia pernah menghambat tendangan Roberto Carlos hanya dengan sebelah tangan saja ketika Juventus bentrok dengan Real Madrid di Liga Champions Eropa. Roberto Carlos merupakan salah satu dari sedikit pemain yang mempunyai tendangan paling keras dalam sejarah sepak bola. Buffon juga merupakan sosok pemimpin yang hebat bagi rekan-rekannya, baik itu di timnas Italia maupun di klubnya Juventus. Dia secara alami memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya, sehingga Buffon sangat dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Gianluigi Buffon juga menyandang status sebagai penjaga gawang dengan jumlah clean sheet terbanyak di Liga Italia sepanjang masa. Tak ada kiper lain menyamai capaian Gianluigi Buffon itu. Jangankan menyamai, mendekati saja tidak ada. Sejak Liga Italia digulirkan sekitar 100 tahun yang lalu, sampai saat ini, hanya Buffon satu-satunya kiper di Liga Italia mengunci rekor itu. Tak cukup di situ. Pada Piala Dunia 2006, tak hanya berhasil mengantarkan Italia juara Piala Dunia, tapi lebih sakral dari itu. Dari 7 pertandingan yang dilalui timnas Italia, sejak penyisihan grup sampai pertandingan final, gawang Buffon hanya kebobolan 2 kali dan mencatatkan clean sheet 5 pertandingan sepanjang turnamen. Jika kamu bertanya lagi, sehebat apa Gianluigi Buffon? Sepanjang gelaran Liga Italia Serie A, sejak musim 1929-1930 sampai saat ini, siapa pemain yang meraih gelar juara terbanyak? Jawabannya adalah Gianluigi Buffon bersama klubnya Juventus dengan 10 kali juara. Bahkan dari 10 kali juara itu, 7 kali diraih secara beruntun dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Selama periode itu, hanya Buffon satu-satunya kiper utama di Juventus. Dia tidak tergantikan oleh kiper lainnya, kecuali dalam keadaan cedera atau hukuman kartu. Apa masih kurang hebat Gianluigi Buffon? Masih ada lagi. Buffon telah tampil di kasta tertinggi Liga Italia sebanyak 21 musim atau 21 tahun lamanya, dan 12 musim diantaranya meraih predikat sebagai kiper terbaik. Ini adalah bukti sahih bahwa Buffon memiliki kemampuan luar biasa dan stamina di atas rata-rata pemain lainnya. Dan jika kamu masih bertanya lagi, siapa pemain yang paling banyak tampil di Serie A sepanjang sejarah gelaran Serie A? Jawabannya masih Luigi Buffon dengan tampil sebanyak 657 pertandingan. 10 pertandingan lebih banyak dari kapten AC Milan Paolo Maldini yang telah mengoleksi 647 pertandingan di Serie A. Rasanya akan sulit bagi pemain manapun untuk mematahkan capaian Buffon itu, sebab berkarir di Serie A selama itu tak banyak pemain mampu melakukannya. Masih kurang hebatkah Gianluigi Buffon? Ada satu lagi. Gianluigi Buffon telah meraih kiper terbaik dunia sebanyak 5 kali. Di kancah dunia, bukan Serie A lagi. Seluruh penjaga gawang di planet bumi ini, Buffonlah yang terbaik. Tak hanya 1 kali atau 1 tahun, tapi 5 kali atau 5 tahun Buffon meraih penghargaan ini. Udah selesaikah kehebatan Buffon? Tunggu dulu. Pada tahun 2003, UEFA mendaulat Gianluigi Buffon sebagai pemain terbaik klub tingkat Eropa. Buffonlah satu-satunya pemain berposisi sebagai penjaga gawang yang meraih penghargaan ini sepanjang sejarah. Buffon pun pernah menjadi runner-up Ballon d'Or pada tahun 2006. Buffon juga berhasil mencatatkan 1.100 penampilan profesional, baik bersama klub maupun timnas Italia.
tak banyak pemain di dunia ini yang mampu mencapai capaian Buffon itu, yang telah menjalani pertandingan resmi sebanyak 1.100 pertandingan sepanjang karir profesionalnya. Dengan capaian itu, pantaslah Gianluigi Buffon dinobatkan sebagai salah satu kiper terbaik di dunia yang pernah ada. Tapi, di balik pencapaian fenomenal Gianluigi Buffon itu, ada dua penyesalan yang tak pernah hilang dalam sanubarinya hingga masa tuanya saat ini. Buffon dengan kokoh menentang waktu yang tak berpihak kepadanya sampai rambutnya memutih. Api ambisi tetap bergejolak dalam dirinya. Sampai masanya dia menyerah pada waktu. Fisiknya tidak mampu lagi berbohong pada ambisinya. Dua ambisi itu sampai akhirnya menjadi penyesalan abadi dan akan dibawanya sampai ajalnya tiba. Apa saja dua penyesalan Buffon itu? Sebelum kita membahas dalam video ini, mari kita kenali dulu siapa itu Gianluigi Buffon. Tonton video ini sampai habis. Terlahir dari keluarga olahragawan, Gianluigi Buffon dilahirkan di Carrara, negara Italia, pada tanggal 28 Januari 1978. Carrara merupakan salah satu wilayah di region Toscana dan terletak di Italia bagian tengah, serta terkenal dengan galian marmer peninggalan masa Romawi. Ayah Gianluigi Buffon adalah seorang atlet angkat besi berprestasi yang bernama Adriano Buffon. Sedangkan ibunya adalah seorang atlet lempar cakram yang berprestasi yang bernama Maria Stella Masocco. Tak hanya kedua orang tuanya, dua orang saudarinya juga seorang atlet bola voli putri yang berprestasi yang bernama Veronica Buffon dan Guindalina Buffon. Ditambah lagi, saudara laki-laki ibunya atau pamannya Buffon juga seorang atlet basket yang bernama Angelo Masocco. Penjaga gawang legendaris Italia, Lorenzo Buffon, merupakan saudara sepupu dari kakek Gianluigi Buffon dari jalur ayahnya. Terlahir dari keluarga olahragawan, tak sulit bagi Gianluigi Buffon mengasah bakat olahraganya. Setelah berbagai uji coba bakat dan keterampilan olahraga sepak bola lah yang lebih dominan dalam diri Gianluigi Buffon. Maka, di masa kecilnya, keluarga Buffon akhirnya memasukkannya ke akademi sepak bola. Sepak bola masa kecil. Gianluigi Buffon menimba ilmu sepak bola di sekolah sepak bola Canaletto di La Spezia. Namun, tak berselang lama, Buffon bergabung dengan akademi sepak bola Parma. Di masa kecilnya, Buffon bukanlah berposisi sebagai penjaga gawang, melainkan sebagai penyerang ataupun gelandang serang. Transformasinya dari penyerang menjadi penjaga gawang terjadi ketika berumur 13 tahun saat belajar di akademi sepak bola Parma. Buffon mengakui bahwa dia terinspirasi oleh penjaga gawang Kamerun, yaitu Thomas Nkono. Ketika itu, Piala Dunia diadakan di Italia, yaitu tahun 1990. Negeri Italia sedang demam sepak bola. Ditambah lagi bintang klub Napoli, Diego Armando Maradona, bermain untuk timnas Argentina. Animo penonton seketika memuncak menyaksikan pertandingan pembuka di fase grup yang mempertemukan Argentina dengan Kamerun. Buffon yang saat itu juga menonton pertandingan besar itu melalui televisi bersama teman-teman sebayanya. Tak disangka, Kamerun berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Di pertandingan itu, ada satu sosok pemain yang membuat Buffon takjub dan sangat memberinya inspirasi. Pemain itu adalah penjaga gawang Kamerun yang bernama Thomas Nkono. Sejak saat itu, Buffon telah termotivasi untuk menjadi penjaga gawang. Menuju sepak bola profesional bersama klub. Setelah 4 tahun bermain di tim kelompok usia Parma, akhirnya Buffon lulus dari tim junior pada tahun 1995.
Buffon lalu memulai debut Serie A ketika Parma melawan AC Milan pada tanggal 19 November 1995. Dan dalam pertandingan itu, Parma berhasil menahan imbang AC Milan dengan skor 0-0. Setelah itu, Buffon lantas diberikan kesempatan bermain lagi selama 8 kali dan baru resmi menjadi penjaga gawang utama Parma pada tahun 1996. Saat itu, dia ditangani oleh seorang pelatih kiper legendaris yaitu Louis P. Selama kiprahnya di Parma, Buffon melahap lebih dari 200 pertandingan dan pada musim keempatnya, tepatnya musim 1998-1999, dia berhasil mengantarkan Parma menjadi juara di kompetisi Eropa, yaitu juara Piala UEFA, serta juga berhasil mengunci juara di Coppa Italia di kompetisi domestik Italia. Musim 2000-2001 merupakan musim terakhir Buffon bersama AC Parma. Saat itu, gosip yang berkembang, ia akan diambil oleh tim-tim besar di luar Italia. Sementara di Italia, dia juga sempat digosipkan akan dibeli oleh juara bertahan AS Roma. Namun, kabar itu kemudian dibantah oleh pihak Roma dan mereka kemudian membeli Ivan Pelligioli dari Atalanta. Buffon sendiri santai menanggapi gosip ini dan ia berujar bahwa, "Saya rasa Roma bukanlah tempat yang baik bagi saya untuk mengembangkan karir. Mereka memang juara, tetapi keuangan mereka tipis, sehingga memungkinkan akan membuat saya berjuang sendirian sebagai salah satu bintang di sana bersama Francesco Totti." Akhirnya, klub asal Turin yaitu Juventus bergerak cepat dengan membelinya satu paket bersama Lilian Thuram. Harga transfer Buffon saat itu adalah 32,6 juta pound sterling yang sekaligus menobatkan dirinya sebagai penjaga gawang termahal di dunia ketika itu. Sebagai bagian dari transfernya, Juventus kemudian memberikan Jonathan Baccini untuk Parma. Setelah habis masa bakti di Parma, kemudian Gianluigi Buffon berstatus salah satu pemain yang didatangkan Juventus di musim 2001-2002 bersama rekan setimnya di Parma yaitu Lilian Thuram dan mantan gelandang Lazio yaitu Pavel Nedved. Juventus sendiri berhasil mendapatkan uang segar setelah menjual bintang mereka yaitu Zinedine Zidane ke Real Madrid. Juventus juga kemudian mendatangkan Marcelo Lippi sebagai pelatih usai memecat Carlo Ancelotti yang dinilai gagal mengantarkan Juventus juara Serie A sekalipun dibekali dengan pemain-pemain bintang. Pada musim pertamanya dengan Juventus, Buffon menjadi penjaga gawang utama di mana ia tampil dalam 45 pertandingan resmi. Buffon lantas berhasil mengantarkan Juventus juara Serie A melalui aksi heroiknya di pertandingan terakhir ketika klubnya berhasil menang, dan di tempat lain, Inter Milan yang tampil sebagai pemimpin klasemen mengalami kekalahan di pekan terakhir ketika bertemu ke kandang Lazio. Kemudian musim 2002-2003, Buffon tampil 47 pertandingan resmi dan sekali lagi mengantarkan Juventus menjuarai Serie A. Ia juga kemudian berhasil mengantarkan Juventus menembus final Liga Champions yang digelar di Stadion Old Trafford, Inggris. Sayangnya, Juventus saat itu kalah dari rival senegaranya, yaitu AC Milan, dalam drama adu penalti. Atas prestasinya tersebut, pada tahun 2003, Buffon kemudian dianugerahi penghargaan UEFA Most Valuable Player dan gelar sebagai penjaga gawang terbaik di dunia. Musim 2003-2004, Buffon tampil dalam 38 pertandingan. Meskipun Juventus saat itu gagal menjuarai Serie A, ia lantas mendapatkan penghargaan lain, yaitu masuk dalam daftar 125 pesepak bola aktif terbaik versi legenda sepak bola Brazil, yaitu Pelé. Penghargaan ini ia dapatkan pada awal tahun 2004. Kemudian, di musim 2004-2005, Buffon kembali tampil sebagai salah satu bintang yang mengantarkan Juventus juara Serie A di bawah asuhan Fabio Capello. Pada bulan Agustus 2005, Buffon sempat mengalami kecelakaan saat menghadapi AC Milan dalam ajang pramusim Luigi Berlusconi Trophy.
ia bertabrakan di lapangan dengan gelandang Milan, yaitu Kakak, saat mengejar bola lepas, dan kemudian divonis menderita cedera dislokasi bahu dan harus segera dioperasi. Khawatir dianggap perusak tim oleh supporter Juventus, AC Milan kemudian berbaik hati meminjamkan penjaga gawang mereka, yaitu Christian Abbiati, sebagai pengganti sementara sampai operasi Buffon berhasil dan pulih. Buffon lantas kembali bermain bersama Juventus pada November 2005, tetapi tak lama kemudian ia mengalami cedera kembali dan baru bisa tampil penuh di bulan Januari. Meskipun begitu, duet Abbiati dan Buffon yang tampil bergantian berhasil mengantarkan Juventus menjuarai Serie A untuk ke-29 kalinya sepanjang sejarah klub Juventus. Pada tanggal 12 Mei 2006, Buffon bersama tim Juventus dan sesama penjaga gawang Antonio Cimenti dan beberapa pemain lainnya divonis terlibat dalam sebuah judi ilegal dalam pertandingan antara Juventus melawan Parma. Dia lantas membela diri di hadapan pengadilan dan dia mengakui sering terlibat dalam perjudian, tetapi tidak pernah sekalipun ia berjudi atas nama tim. Dalam hal ini adalah Juventus. Melihat pengakuannya soal judi, spekulasi mulai merebak di Italia bahwa bisa saja Buffon tergusur dari posisinya sebagai penjaga gawang utama timnas Italia untuk Piala Dunia 2006. Tetapi kemudian gosip itu pudar dan pada 15 Mei 2006 diumumkan secara resmi bahwa Buffon akan menjadi penjaga gawang utama untuk timnas Italia di Piala Dunia 2006. Usai diumumkan sebagai penjaga gawang di Piala Dunia 2006, Buffon kemudian menghadapi masalah baru. Klubnya, yaitu Juventus, didakwa telah terlibat dalam skandal Calciopoli, dan sebagai akibatnya, Juventus terpaksa melepas 2 gelar Serie A-nya di musim 2004-2005 dan 2005-2006, serta terkena hukuman turun ke Serie B. Desas-desus lain kemudian muncul bahwa Buffon akan dilepas oleh Juventus untuk menghemat biaya. Beberapa klub yang tertarik saat itu diantaranya adalah Manchester United, AC Milan, dan Real Madrid. Namun kemudian manajemen Juventus memutuskan untuk tidak menjual Buffon dan Buffon sendiri menerima hukuman yang diberikan pada Juventus apa adanya. Ia lantas menambahkan bahwa Serie B adalah sebuah divisi yang belum pernah Juventus menangi dan akan sangat menyenangkan jika Juventus bisa menjuarainya, ujar Buffon. Pada April 2007, Wakil Presiden Milan, Adriano Galliani, menyatakan bahwa Buffon telah setuju untuk dikontrak Milan, menggantikan Nelson Dida. Hal ini kemudian dibantah oleh Buffon sendiri, yang menyatakan bahwa dia tidak pernah dihubungi oleh pihak Milan. Setelah satu musim berkompetisi di Serie B Liga Italia, yaitu musim 2006-2007. Di musim pertamanya ini, Juventus langsung menjuarai kompetisi kasta kedua itu, dan Juventus berhak kembali ke Serie A pada musim 2007-2008. Buffon kemudian setuju untuk memperpanjang kontrak dengan Juventus sampai tahun 2012. Buffon kembali menjadi bintang Juventus saat mengantarkan klub tersebut menempati peringkat 3 Serie A 2007-2008 dan mendapatkan jatah kualifikasi Liga Champions pada tahun kembalinya Juventus ke Serie A. Pada musim 2008-2009, Buffon kemudian didera beberapa cedera, di antaranya cedera punggung dan cedera otot. Dari bulan September 2008 sampai Januari 2009, Buffon akhirnya memperbaharui kontraknya di Juventus sampai akhir 2013 dan mengisyaratkan bahwa dirinya ingin pensiun bersama Juventus. Musim 2011-2012, Buffon tampil luar biasa sepanjang musim, lewat beberapa penyelamatan gemilang, di antaranya saat menghadapi tendangan penalti Francesco Totti, dan yang kontroversial yaitu menghalau sundulan Sule Ali Muntari. Buffon kembali berhasil mengantarkan Juventus meraih Scudetto di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Tahun 2015, Buffon kembali mempersembahkan Scudetto untuk Juventus. Dan di tahun ini juga, Buffon berhasil mengantarkan Juventus ke partai final Liga Champions Eropa
Ini bukan sekedar untuk Juventus. Ini merupakan kesempatan kedua baginya untuk menggapai ambisinya yang tertunda di tahun 2003. Final Liga Champions musim 2004-2015 memiliki makna ganda untuk Gianluigi Buffon. Bukan jalan yang mudah bagi Buffon, karena di seberang lapangan ada Barcelona yang akan menikam mereka, tim kuat dari Spanyol, dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Hasilnya, Juventus bertekuk lutut meratapi kekalahan dari Barcelona dengan skor 1-3 untuk kemenangan Barcelona. Seusai peluit panjang ditiup wasit, di bawah mister gawang, Buffon kembali terduduk. Ambisi itu urung terwujud setelah puluhan purnama menantinya. Musim 2016-2017, keperkasaan Buffon terus berlanjut di Liga Italia dengan mengunci kembali gelar Scudetto ke-6 kalinya secara beruntun. Di Liga Champions Eropa, Buffon juga kembali menjemput takdirnya. Juventus kembali ke final dan akan menentang raksasa Spanyol yaitu Real Madrid. Buffon sadar betul, kalau tidak sekarang gak ada kesempatan lagi. Dia sudah menua, rambutnya sudah mulai memutih, fisiknya mulai turun. Namun, demi satu ambisi, Buffon berusaha menolak takdirnya sendiri. Pertandingan final pun tiba. Dengan segenap jiwa dan raga, Buffon pun berjuang di lapangan. Akhirnya, garis nasib kembali tidak berpihak kepada Gianluigi Buffon. Juventus kembali kalah di pertandingan final Liga Champions itu dengan skor 1-4. Real Madrid pun berpesta. Bagi Buffon, ini bagaikan ditikam pisau di tempat yang sama berulang kali. Kalaulah tidak karena menjaga kewibawaannya sebagai kapten tim, pastilah air mata Buffon sudah tumpah. Dia tampak menahan air matanya. Dadanya yang sempit tampak disembunyikannya setelah pertandingan usai. Tahun 2018, akhirnya Buffon dan Juventus berpisah. Buffon menerima pinangan klub raksasa Prancis, yaitu PSG. Kiprah Buffon di PSG hanya berlangsung satu musim. Walau singkat, Buffon mampu mempersembahkan 2 gelar untuk PSG, yaitu juara Liga Utama Prancis dan juara Piala Super Prancis. Namun, tidak untuk Liga Champions Eropa. Walau saat itu PSG bertabur bintang. Setelah selesai bertugas di PSG, akhirnya Buffon balik lagi ke mantannya, yaitu Juventus pada tahun 2019. Hanya 2 musim bersama Juventus, akhirnya Buffon pulang lagi ke rumah, yaitu kembali lagi ke Parma pada bulan Mei tahun 2021 dan akhirnya pensiun di Parma pada tahun 2023. Di level klub, Buffon telah mendapatkan segalanya, prestasi, penghormatan, dan loyalitas. Namun, sebuah penyesalan tak pernah hilang di sanubari Buffon. Ketika final Liga Champions 2003, 2015, dan 2017, 3 kali kesempatan untuk mewujudkan ambisinya. Namun, hasilnya sama, yaitu kegagalan. Setelah itu, Buffon tidak pernah lagi merasakan final Liga Champions Eropa, dan apalagi menjuarainya, sampai dia gantung sepatu. Sangat ironi memang, pemain sebesar Buffon dan juga bermain di klub besar seperti Juventus tidak pernah merasakan juara Liga Champions Eropa. Pengabdian untuk timnas Italia. Gianluigi Buffon memulai debutnya untuk tim nasional Italia pada 29 Oktober 1997 dalam usia 19 tahun sebagai pengganti Gianluca Pagliuca yang cedera saat akan menghadapi playoff Piala Dunia 1998 melawan tim nasional sepak bola Rusia. Ia kemudian masuk ke dalam 23 pemain yang bermain di Piala Dunia 1998. Buffon juga termasuk anggota tim Italia dalam Olimpiade Atlanta 1996, Piala Dunia 2002, dan Euro 2004. Buffon juga sebenarnya menjadi pilihan utama di Nozov dalam Piala Eropa tahun 2000. Tetapi hanya 8 hari menjelang turnamen, tangannya patah dan ia digantikan oleh Francesco Toldo. Selama putaran final Piala Dunia 2006 di Jerman, Buffon tampil dalam performa yang sangat luar biasa karena ia hanya kebobolan 2 gol dan mencatat 5 kali clean sheet. Tidak hanya itu, Buffon di Piala Dunia 2006 tidak kebobolan selama 453 menit.
Dua gol yang bersarang ke gawang Buffon adalah saat terjadinya gol bunuh diri Christian Zaccardo saat melawan tim nasional sepak bola Amerika Serikat, dan sebuah gol penalti di partai final dari Zinedine Zidane saat menghadapi timnas Prancis. Buffon juga menjadi pahlawan dalam pertandingan final Piala Dunia 2006, tepatnya ketika berlangsungnya adu penalti usai Prancis menahan imbang Italia dengan skor 1-1. Buffon berhasil menahan tendangan David Trezeguet, dan dengan penalti dari Fabio Grosso, akhirnya Italia berhasil menjadi juara pada Piala Dunia tahun 2006. Dari prestasinya tersebut, Buffon kemudian mendapat anugerah penghargaan Lev Yashin karena tampil luar biasa selama tahun 2005 dan tahun 2006. Pada Euro 2008, Gianluigi Buffon mendapatkan kesempatan tampil sebagai kapten timnas Italia usai Fabio Cannavaro mundur dari turnamen akibat cedera. Pada pertandingan penyisihan grup melawan timnas Rumania pada 13 Juni 2008, Buffon berhasil menyelamatkan tendangan penalti dari Adrian Mutu dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Buffon lantas tampil luar biasa saat melawan timnas Prancis di pertandingan terakhir grup. Tetapi sayangnya penampilan luar biasa Buffon harus berakhir ketika melawan timnas Spanyol di perempat final 9 hari kemudian karena Italia dipaksa menyerah 4-2 lewat adu penalti, dan Buffon hanya bisa menangkis satu tendangan penalti dari pemain Spanyol. 14 Juni 2010 di Piala Dunia 2010, Buffon diganti di babak pertama usai Italia bermain imbang dengan timnas Paraguay di grup F. Alasan digantinya Buffon adalah karena cedera urat sarafnya kambuh, dan kemudian sampai Italia tereliminasi dari Piala Dunia 2010, Buffon tidak pernah dimainkan lagi. Setelah pensiunnya Fabio Cannavaro di timnas Italia, Buffon menjadi kapten baru untuk timnas Italia. Pada tanggal 9 Februari 2011, setelah pulih dari cedera punggung, Buffon memainkan pertandingan pertamanya sebagai kapten di pertandingan persahabatan melawan Jerman yang digelar di Dortmund. Pada Euro 2012, Buffon bertindak sebagai kapten selama keseluruhan turnamen. Dia terus tanpa kebobolan ketika melawan Irlandia di pertandingan ketiga babak grup dan melawan Inggris, menyelamatkan penalti penting dari Ashley Cole dalam adu penalti di perempat final. Pada laga semifinal melawan timnas Jerman, Buffon membuat beberapa penyelamatan penting, hanya dikalahkan dengan hukuman penalti oleh Mesut Ozil di menit ke-92. Italia memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan melaju ke final melawan juara bertahan Spanyol. Di partai puncak, akhirnya Spanyol mengalahkan timnas Italia dengan skor 4-0. Pada Piala Dunia 2014, timnas Italia mengalami nasib tragis setelah tersingkir dari fase penyisihan grup. Walau berhasil menang di laga perdana melawan Inggris, namun dua laga berikutnya, Buffon bersama timnas Italia takluk di pertandingan berikutnya melawan Costa Rica dan Uruguay. Menyongsong Piala Dunia 2018, Buffon memiliki ambisi khusus untuk meloloskan timnas Italia Piala Dunia 2018 Rusia. Namun, kenyataan berkata lain. Italia gagal lolos langsung di fase grup dan hanya menjadi runner-up di bawah timnas Spanyol. Buffon dan timnas Italia pun terlempar ke fase playoff sebagai salah satu peringkat dua terbaik di fase grup. Hasil undian tidak memihak kepada timnas Italia karena timnas Italia bertemu Swedia yang sedang tangguh-tangguhnya bersama Zlatan Ibrahimovic. Namun, ambisi Buffon tak surut. Jika berhasil mengalahkan timnas Swedia, maka Buffon akan tercatat sebagai satu-satunya manusia di planet bumi ini yang tampil di Piala Dunia sebanyak 6 kali edisi berturut-turut. Sejauh ini, Gianluigi Buffon telah tampil 5 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 1998, 2002, 2006, 2010, dan 2014. Pertandingan leg pertama melawan Swedia berlangsung di Swedia. Secara mengejutkan, timnas Italia kalah 1-0 dari Zlatan Ibrahimovic CS
ambisi Buffon untuk menggapai Piala Dunia ke-6 bagi dirinya terasa semakin terjal. Sampai akhirnya leg kedua pun dimulai. Bertindak sebagai tuan rumah, timnas Italia berambisi mengejar ketertinggalan agregat 0-1. Pertandingan berlangsung di Stadion San Siro, kota Milan. Buffon pun mati-matian menahan gawangnya tidak kebobolan sampai akhir. Sampai akhir pertandingan, gawang Buffon memang tidak kebobolan. Tapi lini serang timnas Italia juga tidak mampu menciptakan sebiji gol pun. Hasil pertandingan akhirnya sama kuat dengan skor 0-0. Timnas Italia pun tersingkir. Setelah peluit panjang berbunyi, Buffon pun tak kuasa menahan amarahnya. Kemarahannya tertuju kepada siapapun di dekatnya. Entah itu wasit, pemain Swedia, bahkan rekan satu timnya sendiri. Buffon pun larut dalam emosi tak tertahankan. Dengan air mata berlinang, dia terus mengamuk kepada siapapun di dekatnya. Akhirnya, ketika sesi wawancara bersama wartawan, pipinya dibasahi air mata, menahan satu ambisi yang tak akan pernah bisa dia wujudkan lagi sepanjang sisa hidupnya. Buffon menyatakan keinginannya untuk pensiun dari sepak bola dalam waktu dekat. Itulah Gianluigi Buffon, tangguh di lapangan dan karismatik di luar lapangan, namun memiliki dua penyesalan yang membuatnya susah tidur seumur hidupnya, yaitu penyesalan tidak pernah meraih juara Liga Champions Eropa dan penyesalan atas kegagalan dirinya menjadi manusia pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia.